tadi yang saya tampilkan ya sebelumnya, kawan satu itu saya cukup respect ya, karena meskipun ya beliau penampilannya kayak gitu ya, rambut dicat, terus matanya mungkin kurang tidur karena banyak begadang ya, karena terlihat matanya agak hitam itu sekitarnya. Tapi saya salut karena mengadakannya di tengah lapangan, yang mana kemudian para penggemar sound horeg itu datang ke lapangan. Dan yang seperti itu ternyata tidak diharamkan oleh MUI Jatim ya. Nah, lalu kenapa sih kok kemarin begitu heboh katanya diharamkan? Ada yang komentari kayak Tuhan aja mengharam-haramkan. Nah, sekarang kita akan bahas ya, karena apa? Ada poin-poin yang mana sound horeg itu diperbolehkan loh ternyata. Nah, kawan-kawan sebagian mungkin kemarin udah nonton video saya tentang sound horeg, yang mana banyak mengundang komentar. Utamanya yang saya soroti adalah dari para penggemar sound horeg dan mungkin dari pengusaha sound horeg juga ya. Nah, ada beberapa komentar yang saya klasifikasikan menjadi 5 besar seperti ini. Banyak yang mempertanyakan sound kok diharamkan. Kemudian yang kedua, kami kan diundang Pak, kami dibayar gitu ya. Terus lebih banyak yang suka kok daripada yang nggak suka. Nah, kemudian tidak ada yang tuli gara-gara sound horeg. Nah, ini menjawab karena banyak yang menyatakan bahwa sound horeg atau volume yang terlalu besar itu bisa merusak pendengaran. Makanya mereka banyak yang ngomong nggak ada yang tuli tuh dari sound horeg gitu ya. Bahkan krunya pun nggak ada yang tuli sampai sekarang. Gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian ya ini sebetulnya ini kasihan ini komentarnya ya. Kan kami butuh makan juga. Jadi kalau usaha kami ditutup, kami makan apa? Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu ya kan. Nah, saya akan langsung lompat ke nomor 2 dulu ya, karena ini nanti kita akan bacakan apa saja sih dari MUI ya, karena saya bacakan dari HP nanti. Nah, kita mulai dari alasan ini. Kami diundang kok gitu, kami dibayar untuk melakukan itu, makanya kami datang. Nah, ini ya kawan, kalau kalian itu adalah penjual ya, sementara ada pembeli yang menginginkan barang haram, kalau memang itu diharamkan ya, maka kalian sebagai penjual ya seharusnya tidak melayani gitu loh. Jadi contohnya ada orang mau beli narkoba, mereka pengen beli kok ya saya jual. Nah, kalian juga salah gitu loh kawan. Jadi kalau memang itu barang haram ya jangan kalian jual. Nah, tentang haram dan halal nanti kita akan ngomongin belakangan gitu ya, karena ini nanti kita akan ke poin 1. Nah, kemudian yang ketiga, lebih banyak yang suka sound horeg kok daripada yang tidak. Nyatanya ada yang satu kampung itu sudah setuju menyewa kami semua. Nah, gini kawan-kawan, ketika satu kampung itu, apakah kalian pastikan bahwa seluruh anggota di kampung itu suka? Ya, kalau ada satu orang aja itu merasa terganggu, bahkan merasa sakit, ya maka seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Ya karena ini bukan demokrasi gitu ya. Lagi pula demokrasi itu adalah hal yang enggak perfect gitu ya, enggak sempurna kawan. Kalian bayangkan gini, saya kasih contoh demokrasi ya. Kalau pemilu ya, satu orang yang mulia, misalkan seperti Buya Hamka almarhum ya. Buya Hamka ini orang yang sangat soleh ya, sangat baik. Bahkan dia pernah dipenjara Pak Karno. Tapi di akhir hayatnya Pak Karno justru minta disolatkan oleh ini Buya Hamka gitu ya, dan Buya Hamka memaafkan padahal dia dipenjara tanpa pengadilan ya gitu, sehingga sangat mulia beliau ya. Nah, kemudian Buya Hamka kalau ikut pemilu ya suaranya cuma 1, sementara di sini ada 4 orang bajingan gitu ya, penipu gitu ya, tapi masih belum kepegang polisi ya, masih berkeliaran sehingga ikut pemilu. Bahkan saya nggak tahu kalau napi bisa ikut pemilu apa enggak ya. Nah, jadi satu orang yang mulia dengan 4 orang bajingan ya, itu suaranya lebih besar yang 4 orang bajingan gitu loh kawan. Jadi ya saya nggak ngomong bahwa sound horeg bajingan, enggak, ini saya ngomongin pemilu ya. Ini hanya untuk ya bagaimana bahwa demokrasi itu tidak selalu bagus gitu. Nah, itu kemudian contoh satu lagi, misalkan ya kalian datang ke dokter gitu ya, lalu dokter ini ternyata dari 100 pasiennya itu 90 orang sembuh, lalu 10 orang malpraktek sehingga meninggal dunia. Kira-kira kalian mau berobat ke dokter itu enggak? Nah, kalian pasti cari
dokter yang nggak pernah malpraktek, kan seperti itu. Jadi angka itu belum tentu bisa dijadikan patokan. Makanya kalau ada satu orang terganggu aja, itu sebetulnya menjadi dosa. Ini menurut Gus Kausar ya, bukan kata-kata saya, menurut kata ulama gitu ya. Kalau kalian nggak percaya ulama, berarti ya kalian mengingkari ya ajaran agama gitu. Sesimpel itu ya, kawan. Yang mengingkari ajaran agama itu kalau dulu ya masih ada PKI, ya, PKI itu memang paling suka mengingkari ajaran agama. Nah, seperti itu ya kan. Saya nggak ngomong bahwa Sonhoreg PKI, enggak loh ya. Karena apa? Bisa lah, nanti kita baca. Ya, kemudian ya tidak ada yang tuli kok gara-gara Sonhoreg gitu. Nah, namanya kerusakan pendengaran itu tidak harus tuli total, kawan. Jadi kalian untuk tahu rusak atau tidak, kalian harus melakukan tes yang namanya audiometrik. Ya, saya pernah mengalami audiometrik tes, ternyata pendengaran saya sebagian udah berkurang, gitu ya. Jadi ada pitch-pitch yang udah nggak bisa saya dengar lagi. Nah, saya ya pernah ya masuk ke diskotik, ya bukan karena ingin, tapi karena tuntutan kerjaan ya. Namanya menemani sales ya. Sales itu kan kadang menjamu orang ke tempat-tempat begituan kan. Jadi masuk diskotik 1 jam, nggak tahu ngapain, lihat lampu kelap-kelop, orang menari-nari, kemudian suaranya hingar-bingar, ya kenceng banget, menurut saya menyakitkan gitu ya. Dan sekarang kok terus dibawa keluar melalui Sonhoreg gitu loh kanan. Jadi kembali ya, setelah saya keluar dari diskotik itu, terus suaranya itu ya di telinga saya kayak kebawa keluar ya. Di luar kan udah malam nih, udah sepi gitu. Tapi kok kayak nggak enak di telinga gitu ya. Entah dengingan atau kayak setengah budek gitu ya kan. Untungnya setelah pagi hilang gitu ya. Bayangkan saya cuma 1 jam suaranya kayak gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang terpapar sehari semalam, bahkan petugas-petugasnya yang ya mungkin tiap minggu ya mengadakan seperti itu. Coba lakukan pengujian audiometrik test gitu. Nah, jadi nggak harus tuli ya. Jadi berkurangnya pitch aja itu udah merupakan kerusakan. Dan takutnya bagi orang-orang yang udah tua atau mungkin balita itu lebih rentan terhadap kerusakan yang lebih parah gitu loh ya kanan. Jadi kadang-kadang kejadiannya itu nggak langsung terjadi begitu saja, langsung tuli gitu, nggak. Kadang butuh waktu yang ya beberapa lama gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kami butuh makan gitu ya. Nah, sebetulnya ya masih bisa cari makan kok dengan sound system yang kalian punya. Kan nggak harus menghorekkan rumah-rumah penduduk gitu loh. Ya, jadi apa saja sih yang diharamkan? Ya, nanti ini akan terjawab di sini ya, kawan. Ini tadi saya coba cari informasi dari websitenya MUI ya, mui.or.id ya. Apa saja sih yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan ya. Pertama, MUI Jatim menilai ya, memanfaatkan kemajuan teknologi itu sesuatu yang positif ya, selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan ya, dan selanjutnya ya. Kemudian dalam poin kedua, setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Nah, selama tidak mengganggu hak orang lain ya. Kalau satu aja merasa terganggu berarti udah mengganggu hak orang lain. Artinya apa? Tidak boleh kan seperti itu. Kemudian sebagaimana dalam poin ketiga fatwa tersebut ya, penggunaan Sonhoreg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain. Selanjutnya ya diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain ya, baik dilokalisir pada waktu tertentu maupun dibawa keliling pemukiman, hukumnya haram. Nah, seperti itu. Jadi ternyata ada kok yang bikin dia haram, ada berarti ada yang bikin dia tidak haram gitu ya. Kemudian penggunaan Sonhoreg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif dan lain-lain, hukumnya boleh. Nah, ternyata boleh loh kawan-kawan ya. Jadi yang haram mana, yang boleh mana? Ternyata yang haram tadi itu yang kalau dibawa keliling ke rumah-rumah ya, itu diharamkan. Karena apa? Takutnya ada yang terganggu. Kan kita nggak tahu, yang di dalam rumah mungkin ada yang menangis,
atau mau protes tapi takut. Kan kalian lihat sendiri tuh, ada orang yang protes kemudian malah ditawur gitu ya kawan. Jadi kalian mesti tanya baik-baik ya, ada nggak yang nggak setuju gitu. Kalau ada satu aja ya udah jangan dilaksanakan. Artinya apa? Ada yang haknya terganggu. Nah, bagaimana agar haknya tidak terganggu? Maka kalian lakukanlah di lapangan seperti contoh yang tadi saya tampilkan ya. Mas yang tadi itu rambutnya emas, terus matanya agak sembab, tapi dia keren karena apa? Melakukannya di lapangan. Sehingga orang yang datang adalah orang yang suka dengan sound horeg ya. Orang yang nggak suka ya nggak perlu datang ke lapangan. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi sebetulnya syarat-syaratnya ada dan bisa jadi halal kalau syaratnya terpenuhi gitu ya. Sehingga kalau di sini tulisannya kami butuh makan, masih bisa makan kok gitu ya. Asalkan ya itu tadi nggak mengganggu orang lain. Jadi, Pak, saya dibayar masyarakat untuk menyetel. Ya kalau kalian dibayar untuk mengganggu orang yang tidak suka, ya jangan mau. Karena apa? Dosanya nggak cuman oleh orang yang mengundang, tapi oleh orang yang melakukannya juga ya. Kalau ini kata-kata Gus Kausar loh ya, nanti banyak orang yang bilang kamu sok agamis gitu ya. Saya enggak, saya memang jauh dari kata agamis ya. Saya masih suka dengar musik ya, saya enggak agamis, tapi ini tadi kata-kata Gus Kausar. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini tadi itu bisa diambil pelajaran bagi kalian para penggemar sound horeg dan para pengusaha sound horeg ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.